Hari ini kita masuk ke dalam tema Injil bagi jiwa manusia. Kita akan membaca dari Matius pasal yang pertama. Kita menantikan saat ketika Natal tiba dan kita membaca dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal pertama ayat 18 sampai 21. Ini memulai seri kita dengan judul Injil bagi orang baik. Apakah orang baik perlu Injil? Sangat perlu. Dan kita akan lihat melalui pembacaan Matius pertama. Saya bacakan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang di surga, kami merindukan engkau memberikan firman kepada kami. Biarlah kami makin mengenal siapa Kristus, dan kami makin mengenal apa faedah, apa anugerah yang Tuhan curahkan kepada kami melalui kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur karena di hari Natal kami tahu Sang Putra Allah rela datang menjadi manusia. Dan kami bersyukur karena dia datang untuk menebus kami, sehingga kami menjadi milik Tuhan. Maka ajarlah kami supaya kami hidup seturut kehendak Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang hina ini, biarlah melalui perkataannya nama Tuhan ditinggikan, dan melalui apa yang difirmankan, Kristus dimuliakan. Dan kami mohon supaya apa yang difirmankan ini menghancurkan pekerjaan si jahat di dalam hati kami. Sehingga kami makin melihat kemenangan Kristus yang sudah menghancurkan kepala ular melalui kematiannya di kayu salib, dan kemenangan dalam kebangkitannya serta kedudukannya yang sekarang ada di sebelah kanan Sang Bapa. Kiranya Tuhan tolong kami mengagumi Kristus melampaui apapun yang lain, dan mempunyai hati yang terarah hanya kepada Tuhan. Berikan kami firman ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ketika Israel kembali dari pembuangan, ada satu hal yang terus menjadi dorongan untuk sebagian kecil orang. Yaitu mereka mau tahu, bagaimana caranya Tuhan tidak buang kami lagi. Kami sudah pernah dibuang ke Babel. Kami sudah pernah sengsara. Kami sudah pernah ada di taklukan bangsa-bangsa lain. Bagaimana cara bisa bebas? Bagaimana supaya kami terus jadi umat yang baik? Maka sebagian pelihara hidup dengan sebaik mungkin. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mau mencemarkan dirinya dengan kecemaran dari dunia. Nah, saudara sekalian, waktu Israel kembali ke tanah mereka, mereka dipimpin oleh orang-orang lanjutan dari kekaisaran Alexander Agung. Dari kelompok-kelompok orang-orang Makedonia. Setelah itu mereka ditaklukkan oleh dinasti imam yang paling kuat dalam sejarah Israel, yaitu dinasti yang disebut dinasti Hasmonean. Dimulai dari seorang bernama Mattathias, dilanjutkan oleh seorang bernama Judas the Hammer atau Yudas Makabeus. Ini pemimpin imam yang sangat-sangat berani perang. Mereka taklukkan Yunani, mereka hancurkan Makedonia, lalu mereka bikin kerajaan yang mau kembali kepada kerajaan Israel pada masa jaya. Nah, tapi sayangnya mereka ini bukan keturunan Yehuda. Mereka bukan keturunan Daud. Mereka adalah bangsa imam. Dan imam adalah keturunan dari Lewi. Maka meskipun mereka dapat kedudukan sebagai raja, sebagai pemimpin, mereka mulai tidak setia kepada kitab suci. Mereka mengatakan, siapa bilang raja Israel mesti keturunan Daud? Loh, itu ada di Alkitab. Alkitab bilang bahwa Raja Yehuda adalah keturunan Daud, Raja Israel adalah keturunan Daud. Bahkan Musa pun mengatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beralih dari Yehuda sampai dia yang berhak atasnya muncul. Tapi orang-orang imam ini, kelompok Hasmonean mengatakan, tidak, itu tulisan sudah dikorup. Kitab suci sudah diubah oleh keturunan Daud. Harusnya yang memimpin adalah imam. Maka mereka tidak mengakui Daud dan mereka jadi pemimpin. Maka Tuhan pun tidak setuju kepemimpinan mereka.
Makin lama dinasti Hasmonean tidak lagi mempedulikan kesucian hidup. Orang-orang Israel mulai cemar. Mereka mulai interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Mereka mulai masukkan kebiasaan-kebiasaan bangsa lain. Mereka cemar secemar-cemarnya. Mereka tidak peduli kesucian. Mereka tidak peduli hidup yang baik. Tapi ada sekelompok kecil orang mengatakan gak bisa begitu. Kita mesti hidup setia kepada Tuhan. Termasuk salah satunya adalah Yusuf yang akan menjadi papa dari Tuhan Yesus karena dia menjadi suami dari ibu Yesus. Nah, Yusuf ini dikatakan sebagai orang yang tulus hatinya. Di dalam kitab suci, orang yang tulus hati adalah orang yang pegang baik-baik perkataan dari Nabi Mika. Mika mengatakan, "Hai manusia, sudah diberitahu kepadamu apa yang Tuhan tuntut, itu menjalankan keadilan, hidup dengan setia, dan rendah hati di hadapan Allah. Jangan mengambil hak orang lain. Jangan merugikan orang lain. Hidup adil. Jangan tidak memanusiakan orang lain. Jangan hidup sombong. Jangan hidup dengan kekerasan hati. Bermurah hatilah kepada orang lain. Setialah kepada perjanjian. Dan rendah hatilah di hadapan Tuhan." Nah, ini kelompok yang pelihara kata-kata ini. Disebut orang yang tulus hatinya. Orang yang murni. Orang yang tidak mau sembarangan hidup. Nah, saudara, Yusuf itu anak muda. Dari muda dia pertahankan hidup dengan baik. Saudara, banyak orang mau berjuang untuk hidup baik, tapi gagal. Banyak orang sudah sadar dirinya cemar. Akhirnya mau lepas dari dosa. Kemudian lihat orang-orang yang sangat baik hidupnya. Langsung rasa hatinya sangat perih. Ada orang begitu setia, ada orang begitu baik hidupnya. Kita mungkin sebagian besar gagal menjalankan hal ini. Ada orang-orang dari muda pelihara kesucian, akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan orang-orang yang jatuh dalam dosa cuma bisa mengatakan, inilah orang-orang yang baik. Inilah orang-orang yang hebat. Inilah orang-orang yang sangat suci. Inilah orang-orang yang Tuhan perkenan. Nah, Yusuf adalah orang seperti ini. Dia dari muda pelihara diri untuk tidak menjalankan apa yang bangsa-bangsa cemar lakukan. Nah, meskipun tidak dicatat di dalam kitab suci, tapi saya yakin Yusuf adalah kelompok kecil orang muda yang pertahankan kelakuannya bersih. Bagaimana tahu seseorang mempertahankan kelakuan bersih? Di dalam ilmu pengetahuan dari tradisi filsafat, dikatakan bahwa moral manusia harus mengejar tuntutan paling tidak di dalam 4 hal. Yang pertama, harus mampu mengerjakan apa yang pantas dengan mematikan apa yang tidak pantas. Ini tidak boleh tidak ada. Saya tahu yang saya inginkan tidak tentu baik. Saya tahu yang saya mau lakukan tidak tentu diperkenan. Maka saya harus jaga diri. Waktu saya mau bicara, saya tidak bisa hanya bicarakan apa yang diri inginkan. Saya punya rekan ketika di Malang, seorang anak muda. Dia gampang sekali keluarkan kata-kata yang memaki orang lain kalau dia sedang setir mobil. Heran ya, orang ini kalau setir mobil galak bukan main. Tapi kalau sedang tidak di belakang setir, ramah loh. Jadi bicara sama dia di dalam keadaan biasa, baik. Tapi begitu pegang setir seperti ada setan setir. Bikin mulutnya jadi kasar sekali. Kalau sudah bawa mobil ada orang berani potong, langsung buka kaca, langsung keluar makian. Lalu saya bilang, kenapa sih kalau lagi nyetir begitu galak? Dia mengatakan, ada penjelasan psikologis dan psikiatris. Waduh, ternyata ada penjelasannya. Tahu tidak, waktu setir mobil konsentrasi begitu besar. Adrenalin begitu tinggi, gampang sekali emosi. Karena kita mesti awas, harus hati-hati. Orang setir tidak mungkin santai. Makanya orang kalau setir lama diwajibkan istirahat. Di luar negeri di Eropa itu ada batas. Setir paling maksimal 4 jam, mesti istirahat. Karena kalau terlalu lelah, meskipun tidak rasa, belum ngantuk, belum apa. Tapi syaraf begitu lelah, karena terus harus konsentrasi. Maka di tengah konsentrasi yang besar, emosi juga memuncak. Jadi dia mengatakan apa boleh buat, ini sudah disetujui oleh ilmu pengetahuan. Jadi justru kalau setir mobil gak marah-marah itu aneh. Wah, sekarang jadi dibalik saya ngerasa bersalah. Oh, jadi begitu ya, kalau setir mobil memang harus galak, harus marah-marah, harus. Tapi haruskah keluarkan kata-kata memaki seperti itu? Ah, itu gak harus. Saya rasa ragu, masa setir mobil harus marah-marah? Mungkin tidak loh. Maka saya bilang sebenarnya kita mesti menahan diri. Dia bilang ya terserah, tapi saya berusaha menahan diri masih gagal. Tapi ternyata ada cara bikin dia menahan diri. Yaitu ketika kami di GRI Malang mau adakan kebaktian Natal. Nah, kalau bikin kebaktian Natal, sewa tempat besar, Bapak Pendeta Stephen Tong datang. Undang orang begitu banyak. Bagaimana cara undang orang? Salah satunya adalah dengan taruh undangan di belakang mobil. Kebaktian Natal, Reform Injili,
di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang. Hadirilah Yesus Kristus Juru Selamat Dunia atau apapun temanya. Nah begitu sudah tempelan suci, tiba-tiba dia mulutnya juga jadi baik. Wah heran sekali. Waktu setir mobil, dipotong mobil lain, dia sabar. Saya kaget, kok kamu bisa sabar? Wah ini namanya pengaruh stiker. Kalau saya marah-marah orang gak datang ke kebaktian, jadi saya nggak boleh marah-marah. Itu sebabnya selesai KKR Natal, langsung dia lepas stikernya. Ini stiker menyusahkan mulut saya. Nah dia sangat sulit untuk menahan. Tapi saya mengatakan, ayolah cobalah. Kita mau marah, nggak tentu boleh marah. Kadang harus marah, tapi nggak tentu harus marah. Saya diberi masukan, saya sangat sulit lihat kalau orang di kebaktian jalan-jalan. Tapi istri saya selalu ingatkan saya, kalau ada di tempat baru, orang belum terbiasa dengar khotbahmu, jangan marah-marah dulu. Mereka belum kenal engkau. Khotbah dulu yang bagus, baru boleh sedikit marah-marah. Nah ini saya ingat, maka kemarin di Balige, saya lulus loh, hampir nggak marah-marah. Nah waktu kebaktian orang keluar masuk, saya udah nggak sabar, mau marah. Tapi tiba-tiba ingat wajah istri saya. Jangan langsung marah ya. Baik-baik dulu beritakan Injil. Injil belum diberitakan sudah marahin orang. Orang pulang gak dengar Injil. Oh iya. Jadi saya belajar sabar. Saya mau marah, gak tentu boleh marah. Saya mau lakukan apa, gak tentu boleh. Jadi prinsip pertama yang harus dipikir adalah tahan diri. Nah rekan saya ini sudah ingat ada stiker dia sabar. Tapi satu kali ada mobil box potong dia. Ini mobil box memang kebangetan. Dia mau minggir tapi dia tidak sabar. Dia lewati mobil kami, langsung potong mau masuk ke parkiran. Jadi hampir tabrakan, dia marah sekali. Dia langsung buka kaca, dia sudah dekat dengan mobil. Saya ingatkan, ada stiker. Dia sudah telanjur buka kaca, sudah pandang-pandangan dengan supir di sebelah. Dia sudah mau teriak, akhirnya dia teriak, "Bapak, Tuhan memberkati engkau." Lalu dia lanjutkan setir mobil. Nah saudara, saya mau marah, nggak tentu boleh marah. Jadi hal pertama yang sangat penting untuk menjadi orang yang baik adalah jangan terbawa apa yang hatimu inginkan. Ini berlaku dalam segala hal. Saudara mau badan sehat, orang akan mengatakan jangan makan hanya karena kamu ingin makan. Makan yang sehat dong. Ini selalu nasihat masuk ke saya. Dan selalu diingatkan, jangan makan kerupuk. Waduh, saya susah loh nggak makan kerupuk. Kerupuk itu anugerah. Makan apapun kurang enak langsung ditebus dengan kehadiran kerupuk. Nah maka saya pikir nggak ada kerupuk kok susah. Tapi selalu orang ingatkan, gak boleh makan yang gak sehat. Jadi saya ingin makan apa, harus kendalikan diri. Saya mau marah, gak tentu boleh marah. Saya ingin melakukan apa, gak tentu boleh. Maka melakukan hal yang pantas, ini jadi hal pertama yang sangat penting. Jangan sembarangan bertindak. Jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan mengungkapkan apa yang di dalam hatimu. Di dalam Amsal dikatakan, bodohlah orang jika dia dengan sembarangan mengungkapkan isi hatinya. Saya tidak bilang gak boleh ya. Saudara saat harus marah, harus marah. Saat perlu menegur, harus menegur. Saat perlu untuk menghardik, harus menghardik. Nah maka Tuhan adalah Allah yang bisa marah. Tuhan adalah Allah yang bisa tegur dengan keras dosa yang terjadi. Tetapi manusia harus belajar. Apakah ini waktu menegur atau waktu menahan diri? Apakah ini waktu saya boleh marah-marah atau waktu untuk menahan diri? Saya harus berlaku yang pantas. Nah ini prinsip pertama. Tidak boleh sembarangan di dalam mengungkapkan keinginan dari hati. Dan hal yang kedua, saya mesti berani kalahkan apa yang membuat saya takut dengan menekankan kerjakan apa yang perlu. Saya bisa takut, tapi prinsip kedua dari kebajikan adalah jangan mau tunduk kepada apa yang merupakan fear, rasa takut. Semua orang bisa takut dan semua orang pasti akan takut. Tapi takut tidak boleh menghalangi saya mengerjakan apa yang benar. Wah ini hal yang kedua. Pantas yang pertama. Yang kedua yang harus itu harus dijalankan. Saudara mau pergi dari rumah ke gereja. Lalu di depan rumah, ini contoh ya, ada tikus. Ini bagi yang takut tikus. Saudara langsung rasa takut karena saudara takut tikus. Ini namanya tikofobia. Ini nggak ada istilahnya ini. Saudara takut sama tikus. Di depan rumah ada tikus. Bagaimana? Apakah rasa takut bikin saya tidak perlu keluar rumah? Gak bisa. Aku harus ke gereja. Aku harus kerjakan apa yang aku harus lakukan. Jadi saya mesti kalahkan rasa takut saya. Nah ini yang kedua. Orang tidak boleh takluk sama rasa takutnya. Orang harus mengalahkan rasa takutnya. Dia tidak boleh dikendalikan oleh fear. Dia tidak boleh dikendalikan oleh rasa takut. Yang pantas, yang perlu, yang harus saya kerjakan.
Saudara, banyak orang mengatakan, saya takut kalau harus ujian. Nggak bisa, nggak mesti ujian. Saya takut mesti bicara di depan publik. Nggak bisa, nggak mesti lakukan. Saya takut ketemu orang. Mau nggak mau harus ketemu orang. Saya takut ajak orang pergi untuk ikut kebaktian penginjilan. Mau nggak mau harus. Jadi banyak hal harus kita lakukan. Suka atau tidak suka. Senang atau tidak senang. Takut atau tidak takut. Nah, ini hal yang kedua. Saya mesti kerjakan apa yang benar. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga adalah saya mesti tahu bagaimana perlakukan orang lain dengan seimbang. Orang sudah kerja mesti dihargai. Orang punya hak tidak boleh diambil. Orang punya kewajiban harus dijalankan. Nah, ini prinsip yang penting yang ketiga. Mau jadi orang baik tidak sama dengan orang ramah. Pokoknya baik sama semua orang, senyum sama semua orang, toleransi semua orang, gak tentu. Orang baik juga harus mempunyai ketegasan. Dia harus tahu bagaimana menuntut orang lain, kerjakan tanggung jawab mereka, tetapi dia juga harus tuntut diri, kerjakan tanggung jawab dirinya. Apa yang jadi hak orang lain, saya tidak akan tahan. Di dalam kitab suci di Taurat dikatakan, jangan tahan apa yang orang lain berhak dapat. Kalau ada orang bekerja dia berhak dapat upah, jangan ditahan. Jangan lupa untuk berikan apa yang orang lain perlukan. Ini prinsip yang ketiga, memperlakukan orang lain dengan adil. Tapi perlakukan orang lain dengan adil harus disertai dengan perlakukan orang lain dengan penuh belas kasihan. Sambil tahu bagaimana berlaku adil, sambil punya jiwa ingin menjalankan belas kasihan. Saudara, berbahagialah orang yang gampang rasa kasihan. Orang mengatakan, jangan gampang kasihan sama orang. Kalau terlalu gampang kasihan sama orang nanti dimanfaatkan. Tapi satu orang hamba Tuhan, senior saya pernah mengatakan, kamu jangan takut kalau kamu sekali-sekali dimanfaatkan. Jangan bodoh juga. Tapi umpama kamu dimanfaatkan, itu tetap lebih baik daripada kamu menjadi orang yang hatinya keras. Sudah keras hati, tidak lagi gampang tergerak, tidak lagi peduli orang lain. Yang penting saya tidak dibohongi orang, saya tidak ditipu. Yang penting saya tidak dimanfaatkan. Tapi sambil tidak dimanfaatkan, sambil hatinya jadi keras. Nah, ini kebodohan. Saya memang tidak ditipu orang. Tapi hati saya jadi keras dan tidak tergerak oleh belas kasihan. Harus tergerak oleh belas kasihan. Harus tergerak oleh keinginan untuk hidup dengan beres, dengan benar. Dan yang berikutnya, orang yang mau mempunyai kebajikan sejati, dia tidak boleh tidak. Dia harus mempraktekkan aspek kasih. Dia tidak boleh mengabaikan keharusan untuk menghargai kemanusiaan. Nah, ini hal penting sekali. Saudara, tidak boleh meremehkan seorang manusia. Dia boleh kaya, boleh miskin, tapi dia tetap manusia. Dia boleh punya badan bagus, dia boleh punya badan yang ada cacat. Dia tetap manusia. Di dalam prinsip dari kitab suci, dikatakan Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Allah. Maka tidak ada orang boleh dihina oleh orang yang lain. Di dalam Alkitab, di Kejadian yang ke-9, pasal yang ke-9, Tuhan mengatakan siapa berani tumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia berdasarkan rupa Allah. Jadi saudara, penghargaan kepada manusia harus diberikan karena saya sadar Allah adalah Allah yang mencintai manusia. Yang memberikan penghormatan dengan menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah. Nah saudara, kalau Allah begitu menghormati manusia, karena manusia diciptakan sebagai gambar Allah, maka kita mempunyai prinsip yang penting untuk menghargai sesama manusia. Saudara, kalau orang tidak percaya Tuhan, dia tidak mungkin percaya kepada kemanusiaan. Kalau dia mengatakan Tuhan tidak ada, berarti mulianya manusia juga tidak ada. Karena kita hanya mulia oleh karena kita adalah gambar Allah. Jadi kalau kita bukan gambar Allah, nggak ada arti kita hidup di tengah dunia ini. Nah, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menjadikan manusia gambar Allah, merefleksikan kehadiran Allah secara fisik. Saya dan saudara dan seluruh manusia di bumi mewujudkan kehadiran Allah di bumi. Ini prinsip penting sekali. Maka tidak ada orang boleh dihina. Saudara melihat orang, kadang-kadang saudara melihat di dalam hal-hal yang di luar, tambahan-tambahan ekstra. Apakah bajunya bagus? Apakah kedudukannya tinggi? Apakah hartanya banyak? Apakah pikirannya pintar? Lalu kita mulai membagi manusia. Ada kelompok yang memberikan diri untuk menjadi orang yang dihargai karena situasi dari kedudukan dari masyarakat. Tapi ada kelompok yang dihargai oleh karena mereka mendedikasikan diri kepada manusia. Maka saudara, saya tidak bilang penghargaan kepada manusia harus sama. Kita tidak bisa sama menghargai semua orang. Pasti akan ada perbedaan. Akan ada kelompok orang yang lebih kita hargai
daripada yang bukan. Tapi pertanyaannya adalah dasar apa yang membuat saya hargai orang lain lebih dari yang lain? Kalau ada kelompok yang saya berikan hormat lebih tinggi, kenapa saya hormati lebih tinggi? Saudara, Alkitab mengatakan, dia yang mau menjalankan belas kasihan, dia yang mau berkorban bagi orang lain, dia yang mau mendedikasikan hidupnya bagi orang lain, dialah yang berhak mendapatkan penghormatan lebih. Di dalam kalimat dari Tuhan Yesus dikatakan, di mana Kristus mau hadir, di situ pengikutnya akan hadir. Dan siapa yang hadir di sebuah tempat memakai nama Kristus, mau membawa kehadiran Kristus, dia akan dihormati bahkan oleh Allah Bapa di surga. Nah, jadi penghormatan kepada manusia bukan karena hal-hal yang sepele. Kita terlalu gampang menghargai orang karena hal-hal yang dangkal. Tapi Tuhan melatih kita untuk menghargai orang di dalam kemampuannya untuk menghargai orang lain. Jika ada orang begitu sanggup untuk mempunyai belas kasihan, mempunyai jiwa mau tolong orang lain, orang ini mesti dihargai. Jika ada orang terlalu egois, cuma pikir diri, cuma tahu diri, yang penting saya baik, yang penting saya sejahtera, orang seperti ini tidak perlu mendapatkan penghargaan yang terlalu besar. Satu kali ada satu orang di GRI Pusat, dia bicara dengan saya lalu dia mengatakan, Pak, saya sedang atur ada tim, ini dia berbagian di tim aksi kasih. Saya sedang atur ada tim yang siap kerja kemana-mana, siap mobile. Saya sudah berikan kepada dia bayaran full, supaya tugas dia adalah cek di mana ada perlu. Mungkin orang kena bencana atau apapun, dia akan segera dengan mobilitas tinggi, cek tempat itu dan memberikan informasi pendahuluan tentang keperluan untuk bantuan diberikan. Lalu saya tanya, kenapa Bapak tergerak untuk suruh orang ini bayar orang ini untuk lakukan itu? Orang ini mengatakan, gak tahu ya. Saya kalau lihat orang susah, rasa hati ikut susah. Dulu saya pernah susah. Maka kalau lihat orang susah, hati sedih. Lihat orang menderita, kok rasanya gak tahan. Tapi yang menderita begitu banyak, saya gak sanggup tolong banyak orang. Saya hanya sanggup tolong sedikit. Dan di tengah-tengah ketidakmampuan saya minta Tuhan, tolong saya bisa tolong orang yang Tuhan mau saya tolong. Supaya saya tidak sembarangan. Maka saya gerakan orang ini supaya dia bisa kasih informasi siapa yang mungkin ditolong. Nah, orang seperti ini mesti dihargai karena dia pikirkan orang lain. Dia pikirkan bukan cuma diri. Tapi kalau orang dari kecil terus bertumbuh besar, terus sampai sudah kerja cuma pikir diri, sulit untuk kita mengatakan inilah orang yang baik yang harus dihargai. Nah, maka hal berikutnya adalah apakah kita mempunyai kasih? Apakah kita mempunyai kemampuan untuk hidup bagi orang lain? Mau jadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, jadi berkat bukan berarti saudara tidak perlu kerja. Jadi berkat bukan berarti saudara tidak boleh mempunyai keuangan yang diatur untuk masa depan saudara. Bukan itu. Tapi menjadi berkat berarti saudara mempunyai kesegeraan, kesigapan, dan bahkan kerelaan untuk memberi apa yang sebenarnya berhak engkau pakai, tapi diberikan untuk orang lain. Nah, maka saudara sekalian, setelah orang mempunyai kemampuan menahan diri, mempunyai kemampuan untuk menyatakan apa yang benar meskipun perasaannya tidak sanggup, mempunyai kemampuan untuk berlaku adil dan berbelas kasihan, mempunyai kemampuan menghargai sesama manusia, dia bisa disebut sebagai orang yang tulus hatinya. Sesuai dengan yang dikatakan di dalam kitab Nabi Mika, hei manusia, berlaku adil, cintailah kesetiaan, hiduplah dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan jadi berkat kemanapun mereka pergi. Tapi apakah orang-orang seperti ini jiwanya sudah stabil? Sudah di dalam Tuhan? Jawabannya belum. Kenapa belum? Karena jiwa kita sudah tersesat karena dosa. Orang berjuang hidup baik, tapi jiwa yang tersesat bisa menyeruak muncul. Dan akhirnya stabilitas dan konsistensi hancur. Saudara, kalau kita berjuang untuk hidup dengan baik, lalu kita mengandalkan kemampuan saya, kemampuan hati nurani, kemampuan pikiran, kemampuan cara melihat struktur sosial. Lalu saya berusaha hidup baik dari situ. Saya akan gagal. Kenapa gagal? Karena ada yang disebut dengan korup dari dosa yang masuk ke dalam masyarakat. Nah, saudara, di dalam satu konsep dari Bapak Pendeta Stephen Tong, ada satu konsep yang sangat penting, yaitu mengenai kecemaran. Nah, Pak Tong mengatakan, cemar itu bukan pasif. Cemar itu selalu akan melipat gandakan dirinya. Cemar tidak pernah hanya satu titik. Cemar selalu akan menyeruak dan menghancurkan. Jadi saudara, semua manusia sudah berdosa. Dan jiwa kita tersesat. Waktu kita mampu hidup baik, pelan-pelan mulai menyeruak kecemaran. Dan kecemaran bukan hanya di dalam diri, kecemaran juga ada di dalam struktur di masyarakat. Orang akan makin lama makin jahat.
Saudara, banyak orang baik mau melindungi sesama manusia, mau membela hak manusia. Sekarang saudara lihat di negara-negara barat, orang mau membela hak manusia, ini pun jadi cemar. Loh, mana bisa cemar? Membela hak manusia kok cemar? Membela hak manusia, tapi hak yang tidak ada. Orang mengatakan, kalau ada orang laki-laki mau nikah dengan laki-laki, boleh atau tidak? Boleh dong. Loh, kenapa boleh? Nggak bisa. Alkitab mengatakan pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Jangan sempit lah. Kita harus toleransi. Kita harus mengasihi orang lain. Nah, mulai memperhatikan orang lain, tapi mengabaikan kesucian. Ini akan merusak masyarakat. Sekarang banyak orang yang menjadikan isu homoseksualitas sebagai isu politik untuk menjatuhkan atau mengangkat seorang pemimpin. Orang mau jadi pemimpin harus mengatakan, saya bela hak orang-orang yang homoseks. Ini jadi pernyataan yang mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan sakit hatinya. Tapi perkataan ini seolah memperhatikan orang. Nah, jadi saudara sekalian, kecemaran akan masuk, kecemaran akan bikin kacau segala sesuatu. Orang yang mau hidup dengan baik, dia tidak mungkin bisa bertahan di dalam kebaikannya. Karena kebaikan bukan sesuatu yang bisa pecah lepas dari jiwa yang berdiam di dalam Tuhan. Maka orang bisa baik karena menahan diri, tidak ikut hawa nafsu. Orang bisa baik karena dia mampu kerjakan apa yang benar meskipun ada rasa takut. Orang yang baik adalah orang yang mampu mempunyai keadilan dan belas kasihan. Orang yang baik adalah orang yang mampu menghargai sesama manusia. Tapi ada 3 hal tambahan yang diperlukan untuk dipahami. Hal pertama, orang baik perlu iman. Kenapa perlu iman? Karena tidak mungkin dengan kebaikannya seseorang bisa membawa jiwanya berdiam di dalam Tuhan. Saudara, jiwa manusia itu tersesat. Banyak orang punya perhatian kepada hal yang fisik. Begitu lihat ada orang badan tambah kurus, kita langsung tanya, kenapa badanmu tambah kurus? Apakah kamu sakit? Begitu lihat orang cuma duduk lemas, saudara tanya, apakah kamu sakit? Begitu lihat ada orang berbaring dengan suhu lebih tinggi, saudara mengatakan, kamu sedang sakit, kamu perlu dirawat. Untuk fisik kita punya kepekaan lihat apakah orang itu sakit atau tidak. Tapi untuk jiwa, banyak kita tidak sanggup untuk lihat bahwa jiwa kita sedang tersesat. Saya sedang tersesat, saudara juga sedang tersesat. Ada tulisan dari seorang namanya Agustinus. Dia mengatakan, jiwaku ini tidak pernah tenang. Terus cari di mana bisa istirahat. Dia cari kiri, cari kanan, gerak kemana-mana. Tapi dia tidak menemukan tempat di mana dia bisa istirahat. Jadi jiwa manusia berada di dalam keadaan yang terus menerus ada di dalam goncangan, ketidakstabilan, dan juga keadaan yang membuat putus asa. Agustinus sangat tertekan karena jiwanya terus ada di dalam kondisi seperti ini. Maka dia pernah bertanya, dia mau berdoa dan dia tanya kepada siapapun yang di atas. Dia bingung, benarkah ada Tuhan seperti yang diajarkan mama saya? Atau jangan-jangan Tuhannya para filsuf dari Persia yang benar. Jadi dia terus diganggu dengan kekacauan iman. Lalu dia berseru, oh yang di atas sana, tolong bikin stabil jiwa saya. Hidup saya sudah stabil, keuangan stabil, kedudukan stabil, tapi jiwaku terus ada dalam keadaan gelisah. Tolong tenangkan jiwa saya. Nah, pelan-pelan Tuhan memanggil kembali Agustinus. Satu kali mamanya kunjungi Agustinus waktu Agustinus di Milan. Mamanya ketok rumahnya Agustinus. Agustinus buka pintu, dia kaget. Mama kenapa datang? Mama bilang, mama dengar kamu makin liar hidupnya, makin tidak mau ke gereja, makin rusak. Mama sedih sekali, maka mama datang untuk paksa kamu ke gereja dan doakan kamu. Agustinus terus bilang, gereja itu untuk orang yang kurang terpelajar. Orang belajar gak ke gereja. Waduh, Agustinus sudah menghina kita semua ya. Ini semua kurang terpelajar. Yang pintar gak mau Kristen. Kristen itu agamanya orang bodoh. Mamanya bilang, enggak, Kristen itu memperkenalkan Tuhan yang sejati. Ayo datang. Mama kenal seorang pendeta, seorang pengkhotbah yang punya kemampuan orasi level tinggi. Nah, Agustinus itu guru orasi, guru retorika. Dia punya kemampuan pidato tinggi sekali. Maka dengar mamanya bilang ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berarti orang Kristen berarti kurang terpelajar. Berarti dia ini adalah rajanya orang tidak terpelajar. Mana bisa sih hamba Tuhan bisa pidato baik? Gak mungkin. Mamanya bilang, tapi hamba Tuhan ini namanya Ambrosius. Dia punya pidato hebat sekali. Mungkin kamu kalah loh. Wah, Agustinus marah. Mana ada orang bisa kalahkan saya. Akhirnya dia datang ke gereja. Nah coba ya, kalau orang gak mau datang ke gereja, coba saudara bilang, ada orang lebih jago dari kamu. Mungkin dia datang. Kalau dia Agustinus. Kalau bukan ya jangan, gak ada harapan. Nah Agustinus datang,
Lalu dia dengar Ambrose berkhotbah dari kitab Kejadian, kisah penciptaan. Penciptaan yang dijadikan oleh Tuhan di dalam kitab Kejadian. Lalu Ambrose pidato, Agustinus kaget dengarnya. Dia begitu kaget sampai mulutnya terbuka. Jadi begitu dengar khotbah, dia dengar khotbah sambil, mamanya bilang, bagus kan? Enggak mengaku dia. Enggak, teknik retorikanya masih rendah. Padahal dalam hati mengatakan, waduh orang ini bagus sekali. Akhirnya mamanya bilang, minggu depan mau datang lagi enggak? Agustinus bilang, boleh. Nah kan suka kan khotbahnya kan? Enggak suka. Bagus kan? Enggak. Pinter kan? Enggak. Kenapa mau datang lagi? Temani mama. Sudahlah ngaku aja, dia enggak mau ngaku. Dia dengar khotbah terus-terus. Pelan-pelan khotbah itu mulai mengubah hatinya. Hatinya mulai diarahkan untuk mengerti. Di dalam Tuhan jiwamu bisa tenang. Akhirnya satu kali Agustinus sangat tertekan. Dia duduk di sebuah taman. Dia begitu bingung. Jiwa saya bisa istirahat di mana ya? Saya sudah punya semua tapi jiwa tidak bisa tenang. Dia mulai cabut rambutnya saking tertekannya dia. Lalu di tengah-tengah keadaan menangis mau cabut rambutnya. Ada anak-anak menyanyi. Permainan anak-anak sambil nyanyi mengatakan ambillah bacalah. Nah saya nggak tahu nyanyinya gimana ya. Ambillah bacalah atau gimana saya nggak tahu. Pokoknya anak-anak nyanyi, Agustinus dengar. Dia merasa ini adalah perintah dari siapapun yang ada di atas. Maka dia pulang ke rumahnya. Dia lihat temannya sedang baca kitab suci. Dia ambil kitab suci dari temannya. Kemudian dia baca. Dia baca persis di Roma 13. Bagian yang mengatakan hari sudah jauh malam, sudah hampir siang. Tanggalkanlah perbuatan-perbuatan cemar dan kenakanlah perbuatan-perbuatan terang. Agustinus merasa ini teguran dari Tuhan yang benar. Tuhan mau saya hidup benar. Kenapa hidup saya begitu cemar? Dia mulai ingat khotbah-khotbah Ambrose. Dia mulai ingat nasihat-nasihat mamanya. Akhirnya hari itu dia memutuskan diri mau kembali kepada Tuhan. Dia mau dibaptis, dia mau jadi orang Kristen. Dan setelah dia jadi Kristen baru dia sadar, jiwa saya tempatnya itu di Tuhan. Saudara, jiwamu tempatnya di Tuhan. Tapi siapa bisa tuntun jiwa kita? Saudara, orang bisa perintah orang. Mengatakan, mari ke sini, pergi ke sana. Tapi jiwa kita siapa yang bisa tuntun? Alkitab mengatakan satu-satunya yang bisa tuntun jiwa. Itu adalah Kristus. Di dalam surat Petrus, Petrus mengatakan, kembalilah kepada Sang Gembala. Yaitu pelindung jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, jangan cuma pikir fisikmu. Jangan cuma pikir kondisi sosialmu. Jangan cuma pikir kedudukanmu di masyarakat. Coba pikir jiwamu yang sedang merana. Saya yakin hari ini banyak orang datang dengan jiwa yang tidak jelas mau kemana. Jiwa yang tidak jelas bisa berdiam kemana. Kita penuhi diri dengan berbagai tipuan. Bahwa jiwa akan tenang kalau pangkat tinggi. Kalau uang banyak, kalau keadaan baik. Tapi Alkitab akan memberitahukan kesaksian. Jiwa manusia tidak akan tenang. Kecuali digembalakan oleh Dia yang rela memimpin jiwa kita. Siapa rela pimpin jiwa? Yang bisa pimpin jiwa hanya Kristus. Kenapa hanya Kristus? Karena cuma 2 orang di dalam sejarah yang Tuhan berikan kedudukan menjadi pemimpin umat manusia. Nah di dunia tidak ada orang diberikan tempat jadi pemimpin umat manusia. Cuma 2. Yang pertama itu Adam. Adam adalah pemimpin semua manusia. Karena semua kemanusiaan berasal dari dia. Dialah orang tua pertama dari semua orang. Ada di sini yang bukan keturunan Adam? Kalau ada boleh angkat tangan. Jika engkau bukan keturunan Adam, saya bingung engkau keturunan siapa? Kalau bukan Adam ya King Kong. Nah saudara keturunan Adam, saya keturunan Adam, kita semua keturunan Adam. Adam adalah kepala bagi semua manusia. Lalu setelah itu mulai muncul kepala-kepala yang lebih kecil. Ada kepala dari bangsa Babel, ada kepala dari Mesir, ada kepala di Indonesia dan lain-lain. Ini bukan kepala bagi semua manusia. Pemimpin agama itu bukan kepala bagi manusia. Tidak ada orang punya kedudukan ini selain Adam. Lalu selain Adam siapa lagi? Roma pasal 5 mengatakan Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir. Selain Adam jadi kepala bagi semua manusia, Yesus Kristus adalah kepala yang berikut. Yang memberikan keselamatan bagi semua manusia. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa kamu percaya Tuhan Yesus itu juru selamat? Jawabannya adalah karena Tuhan yang tentukan dia jadi juru selamat. Saudara, gak ada loh kedudukan juru selamat kecuali diberikan oleh Allah. Gak ada juru selamat, pemimpin agama bukan juru selamat, nabi-nabi bukan juru selamat. Tidak ada orang berhak punya title juru selamat. Di dalam kitab suci hanya Allah disebut juru selamat. Yunus ketika berseru, dia mengatakan, The Lord is my salvation. Tuhan adalah keselamatanku. Jadi tidak ada orang bisa disebut juru selamat. Saudara mau mengatakan, Pak, ada banyak agama di dunia. Tapi tidak ada juru selamat.
Pemimpin agama bukan juru selamat. Pendiri agama bukan juru selamat. Tidak ada juru selamat selain yang Tuhan tetapkan jadi juru selamat dan selain Tuhan sendiri. Hanya Allah dan hanya Kristus juru selamat. Nah, maka Tuhan menjanjikan jiwamu akan kembali. Jiwamu akan dibawa pulang oleh sang pemimpin yang kedua yang saya akan kirim. Siapakah dia? Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya tidak ada orang yang tidak perlu jiwanya digembalakan oleh Kristus. Termasuk orang baik. Orang baik jiwanya tetap tersesat. Yusuf ini orang baik. Tapi Tuhan mengatakan kepada Yusuf, saya akan kirimkan seorang juru selamat dalam keluargamu. Nah, Yusuf punya tunangan namanya Maria. Dia sudah bertunangan dengan Maria. Lalu Maria mengatakan, Yusuf, saya mau cerita sesuatu. Saya tahu kamu belum tentu siap dengarnya. Tapi saya sangat sedih, juga sangat senang. Yusuf kaget, sedih dan senang kenapa? Karena Tuhan sudah beritahu kepada saya akan punya anak yang akan menggembalakan umat Israel. Yusuf makin bingung, hah? Anakmu akan gembalakan Israel? Iya, dia sudah ada di dalam perut saya sekarang. Yusuf kaget, kita belum menikah, saya tidak pernah menyentuh kamu, dan kamu sudah ada bayi di dalam kandungan. Saudara, Alkitab tidak mencatat, tapi apa yang dialami Yusuf dan Maria sangat berat sekali. Bagaimana perasaan Maria? Yusuf mencurigai dia, Maria mengatakan, saya tidak pernah berlaku cemar. Saya tidak pernah tidak setia. Saya menjalankan kekudusan dari kecil sampai sekarang. Tapi Yusuf mengatakan, saya sulit percaya. Mana mungkin kamu jalankan kekudusan dan kamu sudah mengandung seorang anak. Tapi Yusuf sangat lembut hatinya. Dia begitu marah, begitu kecewa, begitu benci dengan keadaan ini. Tapi dia mengatakan, saya tidak mau permalukan kamu di depan umum. Saya akan diam-diam ceraikan kamu dan saya tidak akan sebarkan kemana-mana bahwa kamu sudah mempunyai bayi di dalam kandunganmu. Wah, bagaimana Maria mau menjelaskan? Yang datang berikan berita ini malaikat. Lalu setelah itu dia jelaskan ke Yusuf, sulit sekali. Dia cuma berharap, Tuhan pelihara hati Yusuf. Berikan penjelasan yang saya tidak mampu berikan. Maka Tuhan berikan malaikat berbicara kepada Yusuf. Malaikat bicara apa? Malaikat bicara, Yusuf jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Kenapa jangan takut? Karena kamu orang baik, dia juga orang baik. Kamu orang beriman, dia juga orang beriman. Engkau orang yang tulus hatinya, dia juga orang yang tulus hatinya. Engkau orang yang memelihara hidup suci, dia juga orang yang pelihara hidup suci. Tapi baik kamu maupun dia, baik semua manusia di bumi, perlu gembala bagi jiwa. Nah, maka saudara sekalian, Kristuslah gembala jiwa. Jika bukan karena dia, jiwa saudara akan terus merana. Maka selain kita mempunyai kebajikan, ditunjukkan dengan kemampuan menahan hawa nafsu, kemampuan menjalankan apa yang benar, kemampuan untuk mempraktekkan kasih, kemampuan untuk menghargai sama manusia, melakukan keadilan dan mempunyai belas kasihan. Kita perlu 3 hal tambahan. Hal yang pertama adalah iman kepada Allah. Orang baik tanpa iman kepada Allah itu seperti kendaraan tidak ada bahan bakar. Di Balige, di Sibolga, di mana-mana kesulitan besar sekali. Di daerah Dolok Sanggul, hasil ladang begitu banyak di pinggir jalan, gak ada yang bisa mau beli lagi. Semua orang sudah dapat, gak perlu. Mau dijual keluar, gak ada transportasi. Akhirnya hasil tanah dibiarkan membusuk. Sedih sekali. Begitu banyak orang sulit dalam kondisi seperti ini. Mereka cuma tahu kami biasanya dapat uang, cukup untuk makan. Sekarang untuk makan pun gak cukup. Karena apa yang dihasilkan gak ada yang mau beli lagi. Mereka jual di diskon, mereka jual murah sekali. Kami biasa jual 50.000, sekarang ambil 3 kami jual 50.000. Ambil 5 harganya sama. Kasihan bukan main. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan manusia, manusia memerlukan iman. Orang yang tidak beriman, seperti kendaraan tidak ada bahan bakar. Tidak bisa angkut bahan satu tempat ke tempat lain. Saudara punya mobil bagus, tapi tanpa bahan bakar apa gunanya? Saudara bilang, saya punyanya mobil listrik. Saudara, tanpa ada generator yang menghasilkan listrik, nggak akan ada listrik untuk mobilmu. Jadi saudara nggak punya listrik, mobilnya nggak bisa jalan. Kalau mobil tanpa bensin, nggak bisa jalan tanpa bensin. Mobil tanpa listrik, terus low bat. Saudara mau nyalakan, dia bilang low bat. Saya nggak tahu ya, saya nggak punya mobil listrik. Mungkin dia bilang ganti dulu baterai. Nah saudara, tanpa listrik, bagus sebagus apapun mobilmu nggak bisa jalan. Orang pelihara diri, mau hidup baik, mau berbelas kasihan, mau berlaku adil, mau tahan hawa nafsu, mau mempunyai keberanian, tapi dia tidak ada iman kepada Tuhan, dia nggak akan ada guna. Kenapa tidak ada guna? Karena Tuhan mendesain hidup manusia berelasi dekat dengan Tuhan. Nggak bisa pisah. Kalau begitu tidak ada orang baik yang bisa bertahan di dalam kelimpahan, kecuali dia beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya kebajikan perlu ditambah dengan iman.
Kemudian yang kedua, kebajikan perlu ditambah dengan pengharapan. Orang menjalankan kebaikan kadang-kadang gak punya wadah. Saya ingat ya, waktu saya masih kuliah. Saya kuliah dulu di tempat yang luar biasa, penuh dengan kekacauan. Nah saudara, waktu saya bergaul di situ, saya ketemu ada orang bagus sekali. Seorang, saya sampai sekarang masih ingat namanya Jonathan. Jujurnya bukan main, pinternya bukan main, salehnya bukan main. Lalu dia mengatakan, saya kesepian di sini, nggak ada tempat untuk saya. Dia kalau kumpulkan tugas yang lain, cibir dia. Kenapa cibir? Karena mau dipinjam untuk dicontek, dia nggak mau. Saya contek dong tulisanmu, nggak bisa ini tulisan saya berhak untuk simpen. Oh gitu ya, nggak setia kawan ya. Dia dimusuhi, sepanjang dia kuliah, sudah 4 kali pernah digebukin orang. Waduh 4 kali loh, masih sabar. Wajahnya itu kasihan, bengkak di sini, di sini, di sini. Saya tanya, kamu digebukin kenapa? Saya digebukin karena waktu ujian nggak kasih jawaban. Waduh, saya nggak tentu sekuat dia loh. Untungnya nggak ada yang nanya jawaban ke saya. Tapi orang tanya, jawabannya berapa? Nggak mau. Kamu jangan gitu ya, ini universitas saling bersatu. Saling bersatu apanya? Ujian nggak boleh bersatu. Awas ya, akhirnya selesai ujian dipukul orang. Sudah dipukul, semester depan ujian lagi, dia tetap ngotot. Mau seperti semester lalu? Dia bilang mau. Nekat nih orang. Dipukul demi kebenaran. Nah saudara, ini namanya martir demi ujian. Jarang ada yang begini ya. Lalu dia pernah bilang ke saya kesepian di sini. Nggak ada yang temani saya. Nggak ada kelompok yang setuju dengan yang saya katakan. Wah saya langsung pikir, memang mengerikan ya kalau kelompok komunitas jadi sekacau ini. Bayangkan kalau dosa dianggap biasa. Bayangkan kalau hal cemar dianggap normal. Nah ini terjadi bahkan zaman sekarang. Ada satu anak muda mengatakan kepada saya, Pak, saya ini kecanduan pornografi. Tapi sebelum saya berikan jawaban apa-apa, dia langsung ngomong, tapi udahlah, siapa sih yang gak kecanduan pornografi di zaman ini? Saya kaget. Loh banyak. Dia bilang, enggak ada. Ya kamu salah bergaul. Banyak yang tidak kecanduan pornografi. Banyak yang tidak pernah akses pornografi. Tapi kita ditipu dengan mengatakan, semua juga lakukan. Dan bayangkan kalau memang benar semua lakukan, betapa kacaunya dunia kita. Nah saudara, Tuhan akan jaga orang-orang saleh. Dikatakan kelompok orang benar sulit diterima di tempat orang fasik. Tapi Tuhan akan balikan. Tuhan akan mengatakan, akan ada saat di mana orang fasik tidak akan tahan di tengah-tengah orang benar. Nah ini yang Tuhan janjikan. Nah maka Tuhan akan berikan tempat untuk orang-orang yang mau hidup saleh. Tapi kalau Tuhan tidak berikan tempat, orang yang hidup benar, orang hidup baik, orang hidup saleh, nggak punya tempat. Saudara mau jujur, di negara ini sepertinya nggak ada yang jujur. Saudara mau tidak korupsi, sepertinya di negara ini nggak ada yang nggak korupsi. Tapi Tuhan berikan janjinya, saya akan pelihara kamu. Jangan takut. Saudara jangan takut ya. Yang mau berkomitmen hidup suci di hadapan Tuhan, Tuhan akan pelihara. Ingat janji Tuhan di Mazmur 1, orang fasik tidak akan tahan di dalam kumpulan orang benar. Mari setia kepada Tuhan. Jadi tanpa pengharapan dari Tuhan, gak ada gunanya orang mempertahankan kebaikan. Tanpa iman kepada Tuhan, orang benar tidak akan punya relasi dengan Tuhan yang akan membimbing jiwanya. Tanpa pengharapan tidak ada kemungkinan orang-orang baik, orang-orang saleh akan memperoleh komunitas yang di tempat di mana mereka bisa cocok. Lalu yang ketiga, harus ada kasih dari Tuhan, kasih pengorbanan, iman, pengharapan, dan kasih ilahi. Apa bedanya kasih ilahi dengan kasih di dalam masyarakat? Kasih ilahi adalah kasih yang menyelamatkan orang cemar. Maka orang baik harus mengerti, saya perlu dicintai oleh Tuhan. Saya perlu disayang oleh Tuhan. Tapi siapakah Tuhan? Tuhan adalah Allah yang mau mencintai orang-orang yang rusak. Maka orang baik mesti sadar dulu. Meskipun dia hidup sangat baik, meskipun dia sangat saleh, tapi di hadapan Tuhan dia orang cemar. Di hadapan Tuhan dia hanya pengemis yang meminta belas kasihan Tuhan. Martin Luther sebelum meninggal, tercatat kata-kata terakhirnya adalah dia mengatakan, yes, we are only beggars. Ya, kita semua hanya pengemis. And that is the truth. Itulah kebenaran. Saya, Martin Luther, cuma pengemis. Kamu siapapun kamu cuma pengemis. Sudah nggak bisa bilang saya orang baik. Saya mempertahankan kelakuan yang bersih. Saya tidak ikut dosa orang lain. Saya tidak ikut-ikut orang lain jahat. Tapi Tuhan akan mengatakan kamu mengemislah kepada Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kamu tidak ada apa-apanya. Engkau punya kebaikan terlalu jauh dibandingkan dengan kebajikan Tuhan. Maka Luther mengingatkan, we are only beggars. Kita hanya pengemis. Mari datang mohon belas kasihan kepada Tuhan. Nah ini yang ketiga, minta cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan mencurahkan cinta kasih-Nya kepada orang-orang yang hanya pengemis. Nah maka Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang untuk menyelamatkan yang hilang.
bukan untuk menghibur yang tidak pernah hilang. Aku datang seperti tabib yang mengobati orang sakit, bukan datang untuk puji-puji orang yang sehat. Saudara, adakah orang datang ke dokter karena mau pamer kesehatan? Permisi dokter, ya sakit apa? Oh enggak dok, saya enggak sakit. Loh kenapa datang ke sini? Mau pamer. Dokter silakan cek jantung saya, sehat sekali. Silakan cek pencernaan saya, baik sekali. Silakan cek semua baik, dokter bilang semua baik. Cuma pikiranmu aja agak error ya. Kalau kamu sehat ngapain datang? Nah saudara, tabib datang menyelamatkan, menolong yang sakit. Mari sadar kita ini orang pesakitan. Supaya kita dapat belas kasihan Tuhan. Maka Kristus dikirim oleh Tuhan. Supaya jiwa kita digembalakan. Kita orang baik? Mungkin. Tapi di hadapan Tuhan bukan. Kita orang baik? Mungkin. Tapi jiwa kita tetap tersesat. Kita orang baik? Mungkin. Dan kita perlu pengharapan dari Tuhan. Maka mari datang kepada Dia. Yesus Kristus datang untuk membuat orang fasik dapat kesempatan kembali ke Tuhan. Tapi Yesus Kristus juga datang untuk membuat orang baik sadar. Dirinya masih jauh dari standar Tuhan. Dirinya masih jauh dari apa yang harus. Dan dirinya sangat perlu Tuhan. Sang pemberi kabar baik. Sang pemberi Injil. Maka biarlah Natal ini menjadi Natal di mana kita mengingat orang baik pun perlu berita Injil. Yusuf begitu baik dan Tuhan mengatakan, saya akan kirim juru selamat. Yaitu keturunanmu anak Daud. Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf, kamu orang baik? Sepertinya begitu. Apakah kamu umat Tuhan? Iya. Kalau begitu bersyukurlah. Karena anakmu adalah penyelamat engkau dari dosamu. Dan Yusuf gak bisa bilang, aku gak berdosa loh Tuhan, aku orang baik, aku punya hati yang murni. Tidak, di dalam kitab suci orang baik perlu Injil. Tetapi saudara, setelah Injil kita peroleh, mari kita strive to be a good person. Mari kita berjuang untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang murni hatinya, untuk menjadi orang yang tulus perasaan di dalam. Jadi setelah terima Injil, berjuang. Jadi orang yang mau menahan diri, mau berlaku apa yang baik, mau menjalankan cinta kasih, keadilan, dan belas kasihan. Dan mau memperlakukan sesama kita seperti seharusnya. Kiranya Tuhan pimpin kita menjadi orang-orang percaya yang berlimpah di dalam segenap perbuatan baik. Seperti dikatakan di dalam Efesus 2. Tuhan menyelamatkan kita karena iman. Dan setelah diselamatkan, kita disiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah diatur, dirancangkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami memohon kepadamu, berikanlah kepada kami pengertian Injil yang limpah. Sehingga kami sadar kami menantikan Kristus datang untuk menjadi gembala bagi jiwa kami. Sebab jiwa kami tersesat, mungkin kami orang yang tidak ada di dalam kecemaran dan dosa. Tapi jiwa kami tetap tersesat. Kami mohon Tuhan sadarkan kepada kami, supaya kami sadar kami perlu Injil Tuhan. Dan biarlah di dalam Injil kami menikmati keselamatan dari Tuhan. Dan biarlah di dalam Tuhan kami menikmati hidup sebagai orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tolong kami meninggalkan dosa-dosa kami. Tolong kami meninggalkan segala kecemaran kami. Dan tolong kami berpegang pada Injil, kepada gembala jiwa kami yaitu Kristus. Untuk hidup hari demi hari. Pimpinlah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.